Kuasa hukum Reno Rehata soroti Pemkot Ambon abaikan amar putusan PT UN. Kuasa hukum Reno Rehata menilai pemerintah Kota Ambon belum menjalankan putusan pengadilan secara utuh, khususnya terkait kewajiban memfasilitasi pemungutan suara antara dua kandidat. Kuasa hukum Reno, Margaret Octavia Kakisina menegaskan bahwa sengketa ini sejatinya telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam putusan tersebut, status raja sebelumnya, Herve Rehata, telah diturunkan oleh pemerintah Kota Ambon. Namun menurutnya masih ada amar putusan yang belum dilaksanakan, yakni kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi pemungutan suara di internal mata rumah parentah. Kakisina menyayangkan sikap Pemkot Ambon yang dinilai tidak tegas dalam menindaklanjuti putusan pengadilan. Ia menyoroti langkah Sekretaris Kota Robi Sapulete yang justru berencana meminta pendapat ahli hukum dari Universitas Patimura untuk menerjemahkan putusan. Menurutnya langkah tersebut tidak diperlukan karena isi putusan sudah jelas, termasuk penegasan bahwa Reno Rehata merupakan bagian sah dari mata rumah parentah dan berhak mengikuti pemilihan. Ia juga menilai alasan Pemkot yang mengaitkan putusan pengadilan negeri sebagai penghambat tidak tepat karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan PT UN. Proses pemilihan sudah berjalan tanpa fasilitasi lebih lanjut. Kakisina mengungkapkan bahwa proses pemilihan di internal mata rumah parentah telah berjalan meski tanpa fasilitasi dari pemerintah. Dua kubu, baik dari pihak Reno maupun kubu Herve, disebut sama-sama menjalankan proses masing-masing. Bahkan pihak Reno telah menggelar rapat resmi yang dihadiri anak-anak mata rumah, meski kubu lawan memilih tidak hadir. Dalam proses tersebut, Reno Rehata disebut keluar sebagai pemenang melalui mekanisme voting. Kritik terhadap Kabag Hukum dan Sekot Kakisina juga menyoroti peran bagian hukum Pemkot Ambon yang dinilai tidak maksimal. Menurutnya, Kabag Hukum Leksi Menuputi seharusnya memahami secara utuh isi putusan, mengingat terlibat langsung dalam proses persidangan. Ia bahkan menyebut lemahnya pemahaman terhadap amar putusan sebagai salah satu penyebab utama lambannya penyelesaian konflik. Selain itu, wacana penggunaan sumpah adat turut dikritik. Kakisina menilai hal tersebut tidak relevan karena berada di luar konteks putusan pengadilan. Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Donald Lelapari, menambahkan bahwa 3 poin amar putusan telah dijalankan oleh Pemkot Ambon, termasuk pembatalan SK Raja dan penunjukan karateka. Namun, amar keempat yang mewajibkan fasilitasi pemungutan suara justru belum dilaksanakan. Ia menilai permintaan pendapat ahli hukum sebagai langkah berlebihan, karena inti putusan hanya meminta pemerintah menjadi fasilitator antara dua pihak yang bersengketa. Merasa proses terhambat, pihak Reno Rehata mengaku telah mengambil langkah hukum lanjutan dengan menyurati PT UN guna meminta penegasan atas isi putusan. Langkah ini diambil karena Pemkot Ambon sebagai pihak tergugat dinilai tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaksana eksekusi. Polemik ini pun menempatkan pemerintah Kota Ambon dalam sorotan, terutama terkait komitmen menjalankan putusan pengadilan secara menyeluruh demi mengakhiri konflik berkepanjangan dalam penentuan Raja Negeri Soya. Terkait dengan proses pemilihan yang sudah terjadi di mata rumah parentah, pada prinsipnya inilah yang tadi menjadi pelaksanaan amar putusan adalah pihak tergugat harus memfasilitasi pemungutan itu, tapi ternyata tidak. Pihak tergugat tidak memfasilitasi, sehingga proses pemilihan di mata rumah parentah itu berjalan sendiri. Bahkan ada dua kubu yang melakukan proses itu. Dari kubu RPCS pun dari kubu Reno melakukan proses pemilihan. Dan dari kubu klien saya sudah jelas pada saat itu diadakan rapat untuk pemilihan, untuk voting sesuai dengan apa yang diputuskan oleh amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara itu sudah berjalan, dan klien kami
pada saat itu pihak yang mengundang, dalam hal ini Kepala Rumah Tahu Bapak Karolis Rehata, itu sudah mengundang semua anak-anak Matarumah, termasuk RPCS juga diundang. Tapi mereka sendiri yang menyatakan diri untuk tidak terlibat masuk dalam rapat tersebut, dan kemudian rapat itu tetap berjalan dan sudah ada terjadi pemilihan, dan proses voting yang ada sudah didukung dengan media-media pendukung untuk voting, pelaksanaan voting, dan klien saya sudah keluar sebagai pemenang dari voting yang dilakukan. Dan selanjutnya kami akan tetap mengusulkan seperti dengan prosedur yang ada, bahwa kami akan tetap mengusulkan ke Saniri untuk dilanjutkan ke camat dan selanjutnya untuk dilantik. Dan seharusnya pemerintah Kota Ambon harus melihat ini sebagai, oh iya, mereka sebagai pembina dalam hal ini pemerintah Kota Ambon yang mewadahi itu, lalu sebagai pelaksana putusan, dia harus melihat bahwa iya, ini loh yang menjadi fasilitator ini seperti apa. Nah, tapi dengan pemikiran, dengan statement mereka, dengan pikiran sendiri, mereka menganggap bahwa mereka tidak bisa mengintervensi masuk di situ, padahal mereka salah. Ya, di putusan pengadilan sudah jelas mereka harus menjadi fasilitator untuk pemungutan suara ini. Tapi ternyata proses yang berjalan baik dari kubu RPCS maupun dari kubu Reno, tidak ada keterlibatan dari pemerintah Kota Ambon. Sehingga inilah yang menjadi maksud kami, bahwa pemerintah Kota Ambon tidak menjalankan isi putusan secara menyeluruh. Sejauh ini kita terus menekankan pihak terlibat dalam wali kota untuk menjalankan eksekusi yang sudah diterapkan oleh wali kota. Untuk poin 1, poin 2, poin 3 itu sudah dilaksanakan. Hanya petitum keempat itu yang masih dipertimbangkan sampai berlarut-larut, sampai pada akhirnya tadi menyinggung sumpah adat. Ini kan sesuatu yang membingungkan. Itu sudah ada di ranah hukum, kembali lagi ke sumpah adat ini. Pikiran kami bahwa marilah kita berpikir sejauh ini bahwa putusan pengadilan sudah ada, tinggal dilaksanakan. Itu saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.